Shalom, selamat hari Minggu. Shalom. Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam kebaktian Minggu 29 setelah Trinitatis 22 Oktober 2023. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber keselamatan. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 18 ayat 1 dan 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepadamu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dia menopang
tujuanku masuk surga yang bakal akan tiba hari esok. Kasih Tuhan yang telah ku nyanyikan selamanya, kasih sayang rahmatnya ku nyanyikan selamanya, kasih sayang rahmatnya. Kita dengarkan hukum Taurat Tuhan yang diambil dan ditetapkan pada minggu hari ini dari titah pertama hingga titah keempat. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan Yesus, lihat hamba-Mu
aku. Darahnya beri kemenanganku, kekuatan pun diberikannya kepadaku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita merendahkan diri, tunduk dan sujud di hadapan Allah Tuhan kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Semuanya ku tinggalkan karena Yesus Tuhanku. Kan ku buang hasrat dunia, yang ku pandang Tuhanku. Temanku menjauh dariku, sebab Yesus sertaku. Dia sobatku yang agung, yang menyambut diriku. Dekat sudah ajalku, makin habis waktuku.
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu hari ini tertulis dalam kitab Lukas 10 ayat 21 hingga 24. Kita baca secara responsoria. Ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepada anak-anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Ku takjub Roh-Mu yang kudus, sinari hatiku, dan dalam Roh-Mu ku kenal Yesus penebusku. Namun yang ku tahu pasti, Yesus membimbing, pegang tanganku, jiwaku pun dilindungi hingga hari Tuhanku. Ku tidak tahu harinya Tuhan memanggilku. Ku masih hidup ketika bertemu Tuhanku. Namun yang ku tahu pasti, Yesus membimbing, pegang tanganku, jiwaku pun dilindungi hingga hari Tuhanku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Shalom untuk kita semua, Manginang. Sejenak kita mendengarkan warta minggu kita pada minggu hari ini, 15 Oktober 2023. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Yang pertama, warta umum. Anak lahir. Kamis 12 Oktober 2023 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Ivan Leonardo Gultom.
Murniati Borusi Majuntak. Alamat Jalan Meranti nomor 67 Labu Baru. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Maaf Inang. Warta Minggu 22 Oktober 2023. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Yang pertama, anak lahir. Rabu 11 Oktober 2023 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Jansen Simajuntak, Penny Borusi Hotang, alamat Jalan Kulim, Gang Cemara, sektor Padang Bulan 1. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Yang kedua, jemaat bertambah. Mulai minggu hari ini 22 Oktober 2023 bertambah jemaat gereja kita keluarga Bapak Christian Maruli Situmorang, Ibu Desnanda Margareta Borusi Marmata, pindah dari HKBP Agave Resort Simpang Marindal Medan. Alamat Jalan Kapling 1 nomor 34 Kompleks Perumahan Dinas BPKP Sektor Pengayoman. Yang ketiga, warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Jeffrey Maju Arita Sihombing, putra dari Bapak Sintua Maradu Sihombing, Ibu Jubelenta Borhuta Barat SPD, alamat Dusun 7 Sidorame, Sesilau Barat. Jemaat HKBP Sesilau Resort PT PN3 Buntu Pane. Dengan Stefani Borusi Tompul AMD GJ, putri dari Bapak calon Sintua Edward Saur Hamonangan Sitompul. Ibu Magdalena Boru Purba, alamat Jalan Sultan Syarif Kasim, Gang Selamat nomor 11 Sektor Rintis. Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 27 Oktober 2023 di Sesilau Resort PTP N3 Buntu Pane. Yang keempat, jemaat pindah. Mulai minggu hari ini 22 Oktober 2023 pindah jemaat gereja kita keluarga Bapak Benjamin Penatur Siboya, Ibu Tiur Asnita Borunai Baho beserta 2 anak, 1 putra dan 1 putri. Alamat Jalan Pesisir nomor 39, Sektor Pesisir Rumbai, pindah ke HKBP Pembatuan, persiapan resort Pembatuan. Suara Diakonia. Pelayanan. Pelayanan minggu hari ini 22 Oktober 2023 yang melayani ibadah pukul 9 WIB dan 11 WIB Pendeta Riwanto Silaban STH, Pendeta Resort HKBP Pondok Bambu. Yang melayani pukul 17 WIB Pendeta David Hutahayan STH SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Kebaktian Forum Paropuan HKBP Resort Pekanbaru. Senin 23 Oktober 2023 diadakan kebaktian bulanan Forum Paropuan HKBP Resort Pekanbaru bertempat di HKBP Tanpan masuk pukul 15 WIB. Diharapkan kehadiran Paropuan Huria untuk mengikuti kebaktian tersebut. Pesta Puncak Perheon Naposo Bulung HKBP Distrik 22 Riau. Pesta Puncak Perheon Naposo Bulung HKBP Distrik 22 Riau yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 pukul 16 WIB, tempat Ballroom Lancang Kuning atau Hotel Furaya Pekanbaru. Diharapkan kehadiran seluruh Naposo Bulung untuk menghadiri pesta puncak tersebut. Yang ke-8, Baptisan Kudus. Minggu 5 November 2023 diadakan baptisan kudus bagi anak jemaat gereja kita. Marguru belajar baptis untuk orang tua pada hari Senin 29 Oktober 2023 bertempat di gereja. Bagi orang tua yang anaknya akan dibaptis dapat mendaftar dengan membawa surat pengantar dari Sintua sektor masing-masing. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 22 sampai dengan 28 Oktober 2023. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku,
Ia telah menjadi keselamatanku. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kekuatan dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Sejenak kita mendengarkan pesan rapat pendeta HKBP 2023. Kepada yang terhormat, seluruh jemaat dan Parhalado Huria Kristen Batak Protestan di tempat kita masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja yang memelihara dan memberkati gereja dan pelayanannya di segenap pelayanan. Peserta rapat pendeta menyaksikan kebaikan Allah yang pertama sekali dilaksanakan di perkampungan pemuda Jetun Silangit, Tapanuli Utara pada tanggal 16 sampai 20 Oktober 2023. Inilah rapat pendeta HKBP yang perdana sejak dicanangkannya sentralisasi keuangan HKBP yang diikuti oleh 1.873 orang dari 2004 pendeta HKBP di bawah terang. Tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua, Matius 5 ayat 45. Dan subtema, pendeta HKBP berkomitmen memperbaharui diri untuk profesional, menghadirkan kebaikan Allah dalam semua aras pelayanan HKBP tanpa diskriminatif dan rasis. Kegiatan rapat pendeta ini berjalan sukses sejak awal hingga akhir dalam rasa persaudaraan berlandaskan kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus. Rapat pendeta HKBP diawali dengan ibadah pembukaan dengan pengkhotbah Pendeta Krise Anki Gosal, Wakil Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dilanjutkan dengan perjamuan kudus yang menuntun serta menghantar seluruh peserta rapat di dalam kasih dan semangat persaudaraan dalam membahas, merancang dan menetapkan setiap keputusan yang sangat berharga dan berpengaruh kepada pelayanan HKBP yang oikumenis di masa depan. Kita bersyukur atas kehadiran penceramah tema yaitu Dr. Hans-Peter Grosshans dari Universitas Münster, Jerman, dan Rev. Dr. Jansen Wipke dari Departemen Misi dan Oikumene Evangelisasi Kriste im Rheinland, Jemaat. Demikian pula kita bersukacita atas kehadiran penceramah subtema yaitu Pendeta Dr. Andar Gomos Pasaribu dan Pendeta Dr. Benny Sinaga. Demikian pula kehadiran unsur pemerintah yang memberikan perhatian dan dukungannya untuk kelancaran dan kesuksesan rapat pendeta. Mereka menyampaikan dukungan melalui kata sambutan yang mendukung dan mendorong peserta rapat dalam membangun sinergitas dengan pemerintah untuk menanggulangi penyakit sosial, masalah stunting di tengah-tengah gereja, masyarakat, dan bangsa. Melalui bimbingan pastoral yang disampaikan Opui Eporus HKBP, seluruh pendeta HKBP dihimbau untuk terus bergairah melakukan pelayanannya secara profesional, memiliki keutamaan, keteladanan, sikap hidup, beriman, dan berbela rasa berdasarkan cinta dan kasih Tuhan. Dalam rangka menyambut Tahun Okumene Inklusif 2024, dengan kesatuan hati seluruh pelayan HKBP bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat, agama dan gereja menghadapi pergumulan dan krisis alam seperti pemanasan global, kemiskinan, perang, rasisme, perdagangan manusia, dan ketidakadilan. Gambaran dari ekumene inklusif ini diwujud nyatakan melalui kesediaan pendeta HKBP menyisihkan balanjonya untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan Gereja Kristen Protestan Mentawai atau GKPM. Rapat Pendeta HKBP 2023 menghimbau kepada seluruh jemaat dan pelayan HKBP menjauhkan diri dari sikap diskriminasi dan rasis yang sering menimbulkan ketidakadilan melalui perilaku yang terpercaya dan memiliki keutamaan sikap hidup, memelihara diri sendiri dan lingkungan sekitarnya berdasarkan cinta kasih Tuhan dalam menjalani hidup keseharian di tengah keluarga,
gereja, masyarakat, maupun lingkungan hidup ekosistem sekitar kita. Rapat Pendeta HKBP mengajak seluruh jemaat dan perhalado agar sehati sepikir meningkatkan kualitas pelayanan dan peribadahan kepada Tuhan, serta menguatkan persekutuan yang benar-benar memperhatikan sesama kita dan kaum difabel untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka, baik secara jasmani dan rohani, dalam rangka mewujudkan pelayanan dan keikutsertaan kaum difabel. Rapat Pendeta HKBP menetapkan buku panduan pelayanan kepada kaum difabel. Rapat Pendeta HKBP mengajak seluruh jemaat dan perhalado HKBP agar satu padu mewujudkan kehadiran damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan bergereja dan berbangsa dalam menyambut Pesta Demokrasi Indonesia di tahun 2024. Hendaklah kita satu tujuan mewujudkan berlangsungnya pemilihan umum yang baik dengan memakai hak suara kita sebagai warga negara Indonesia secara bertanggung jawab. Demikian pula kita dengan segenap hati memberangkatkan dan mendoakan saudara-saudara kita yang ikut serta pada kontestasi pemilihan umum itu agar mampu hadir sebagai garam dan terang, saksi Kristus di tengah-tengah peristiwa akbar itu tanpa menimbulkan perpecahan baik di tengah jemaat maupun masyarakat. Seluruh gereja kiranya menyelaraskan pelayanannya berdasarkan kepada dokumen-dokumen yang telah ditetapkan di Rapat Pendeta HKBP, yaitu buku panduan keseragaman pelayanan, revisi terjemahan, agenda sekolah minggu, revisi terjemahan bahasa Indonesia, pernyataan iman tentang pekabaran Injil, ayat Alkitab dalam pengajaran katekismus, panduan tahun politik, dokumen oikumenis, peneguhan sidi jemaat difabel, konseling dan pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Melihat pergumulan pendeta dan jemaat yang berasal dari dirinya maupun dari luar dirinya, Rapat Pendeta HKBP meminta Eporus HKBP membentuk tim konselor yang beranggotakan preses, pendeta, dan konselor. Rapat Pendeta HKBP bersyukur atas pelaksanaan sentralisasi serta bertekad untuk melanjutkan dan meningkatkan mutu pelayanan. Di dalam kerendahan hati, Rapat Pendeta HKBP mengajak seluruh jemaat dan perhalado untuk bersungguh-sungguh menyukseskan program sentralisasi keuangan HKBP melalui pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, mendokumentasikan secara mengirimkan sepenuhnya sesuai kewajiban yang telah ditetapkan. Demikianlah pesan Rapat Pendeta HKBP 2023 ini kami sampaikan kepada seluruh warga jemaat HKBP. Kiranya Tuhan menguatkan dan menopang umat-Nya untuk melakukan kehendak-Nya bagi kemuliaan nama-Nya dan menjadi berkat bagi dunia. Kita mempercayai bahwa Allah akan melepaskan gereja-Nya dan memampukan umat-Nya menghadapi semua tantangan di setiap masa. Demikianlah tona dari HKBP Jitun Silangit 20 Oktober 2023 atas nama peserta rapat Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Ketua Rapat Pendeta HKBP Dr. Maulimus U.W. Siregar MTH. Demikianlah warta kita pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Tuhan Yesus memanggilmu, kau yang lebih lesu. Kuatkan, menguatkanmu, memberi
Jangan keraskan hatimu, dengar seruan Tuhanmu, masuk ke perhentianmu di rumah Bapamu. Damai sukacita, bahagia, bahagia. Damai sukacita, semua diberikannya. Tuhan Yesus memanggilmu, kau yang letih lesu. Ku akan menguatkanmu, memberi sukacita. Dengarkanlah suaranya, Tuhan datang memanggilmu. Tinggalkan kesedihanmu, temui Tuhanmu. Damai sukacita, bahagia, bahagia. Damai sukacita, semua diberikannya. Dengarkan sorak-sorainya, mereka yang menang. Tuhan telah melepaskan, lepas dari dosa. Janganlah engkau berhenti kepada Yesus, datanglah, terima pengorbanannya, kau diselamatkan. Damai sukacita, bahagia, bahagia. Damai sukacita, semua diberikannya. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horasma dihita saluhutna. Ada ungkapan yang mengatakan dikenal maka disayang, tak kenal maka tak sayang. Karena baru pertama ini saya melayani di HKBP Angtua Pekanbaru ini, saya memperkenalkan diri saya, Pendeta Ridwanto Silaban, Ibu dirima di rumah, Boru Siregar, molodong kahule-hulei di so Siregar, horasma dia kahule-hulei, laus songonima muse, yang melahirkan saya Boru Raja Guguk, yang melahirkan Inang Boru Simbolon. Kalau ada tulang saya di sini, horasma dia tulang niba. Demikian juga saya anak Sidikalang, orang Dairi. Ketika ada anak Sidikalang, orang Dairi di sini, saya menyampaikan horas untuk anak Dairi. Iya, Tuhan mengaruniakan 5 anak bagi kami di keluarga, 4 perempuan, 1 laki-laki. Boru yang pertama, Hela Pendeta Lamhot Silalahi, yang dulu melayani di Sukajadi, mungkin juga pernah melayani di sini ketika mereka juga pendeta resort di Raja Wali. Sekarang pindah ke Cilegon, resort distrik Banten. Dan anak yang kedua, Pendeta Pairli Silaban, pendeta yang melayani di HKBP Angtua ini. Jadi sayalah
yang menjadi orang tuanya dari pendeta Pairli Silaban. Dedi Pairli Silaban, saya yang menjadi orang tuanya. Dan Tuhan sudah mengaruniakan 5 cucu bagi kami. Dan 4 sudah menikah, tinggal 1 yang belum menikah, 2 di Pekanbaru ini, 3 di Jakarta. Dan mudah-mudahan Tuhan mengizinkan karena sudah marhata sinamut atau ya hori-hori dingging marhusip-pusip, mungkin di Maret ini boru yang nomor 4 juga akan menikah dengan pendeta Febri Anto Sianturi. Jadi 2 mana naing hela, 2 mah hela padita sada ma anak sian hami. Laos di Bagasan Bason kami melayani di HKIP Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu, Jakarta Timur, Distrik DKI 8 Jakarta. Pasahaton nami mak di pasu-pasu Tuhan tama paku basio do palanata di Bagasan Bason. Tuhan Yesus memberkati. Horas madihita saluhna. Suara Allah dalam ibadah kita minggu ke-20 setelah Trinitatis diambil dari kitab Yesaya pasal 45 dari ayat yang pertama hingga kepada ayat yang ke-7. Kitab Nabi Yesaya pasal 45 dari ayat yang pertama hingga kepada ayat yang ke-7. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikian firman Tuhan. Ibu bapa dan saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi topik ibadah kita adalah Tuhan sumber keselamatan. Mungkin dari antara kita pernah ditolong oleh orang yang tidak kenal, yang tidak kita kenal dalam hidup ini. Pasti ada di antara kita yang pernah ditolong oleh orang yang tidak mengenal kita di dalam hidup ini. Ada orang asing
yang tidak kita kenal datang menawarkan bantuan, menawarkan pertolongan tanpa Anda sendiri yang meminta pertolongannya. Yang pasti Anda bebas dari masalah yang saudara hadapi. Yang pasti Anda luput dari maut, dari masalah yang Anda hadapi. Memang ibu bapak dan saudaraku yang terkasih, terkadang di dalam kehidupan kita ini terdapat banyak hal yang mengejutkan dan mungkin juga tidak masuk akal. Selalu saja ada orang yang mungkin tidak masuk dalam hitungan kita hadir dan berbuat baik untuk menolong dan menyelamatkan dari kehidupan ini. Apakah itu masalah-masalah kesulitan? Apakah itu karena tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini? Ibu bapak dan saudaraku yang terkasih, hal yang sama terjadi juga dengan bangsa Israel. Allah selalu berkehendak baik untuk menyelamatkan mereka sebagai umat pilihannya. Dengan banyak cara yang dilakukan oleh Tuhan. Dan sekaligus juga kita membaca tadi melalui orang lain yang tidak terduga sama sekali dalam hidup mereka. Karena mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Untuk itu ibu bapak dan saudaraku yang terkasih, Yesaya pasal 45 dari ayat yang pertama hingga kepada ayat yang ke-7 adalah merupakan nubuatan Allah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang panggilan dan pengurapan seorang raja yang bernama Kores, yang sekaligus ada rencana besar Allah dalam penyelamatan umatnya, yang saat itu sedang hidup dalam pembuangan di Babel. Yang jelas Allah ingin mewujudkan rencananya yang besar kepada umatnya melalui Raja Kores. Sehingga mungkin ada pertanyaan penting. Mengapa Allah memilih Raja Kores yang tidak mengenal Allah? Tetapi itu yang dipilih oleh Allah. Bukan dari pemimpin orang Israel. Ada apa dengan pemimpin dan umat Israel pada saat itu? Apa yang terjadi? Kenapa tidak dari pemimpin orang Israel? Kok dari pemimpin orang yang tidak mengenal Allah, yang dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel? Yang menjadi jawabannya ibu bapak dan saudaraku yang terkasih, ada relasi yang terganggu dari pemimpin Israel, orang Israel. Yang jelas mereka memberontak kepada Allah. Baik pemimpin, baik umat Israel yang tidak mau mendengar suara Tuhan. Mereka hidup dalam terobsesi dengan diri, atau kita katakan mereka hidup dalam kelompok-kelompok sendiri. Mereka keras kepala, tidak rendah hati. Mereka tidak mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Mereka merasa paling benar. Karena itu mereka tidak bisa
dikatakan salah, dan mereka tidak mau disalahkan. Dan lebih parah lagi ibu bapak dan saudaraku yang kekasih, mereka mau hidup dalam penyembahan berhala, yang sekaligus kita katakan menyakiti hati Tuhan. Dengan ibadah-ibadah mereka yang penuh dengan kemunafikan, Tuhan menghukum dan membuang mereka ke Babel sebagai akibat dosa, sekaligus mendidik mereka sebagai umat Allah. Namun ibu bapak dan saudaraku yang terkasih, cinta kasih Tuhan itu kekal adanya. Cinta kasih Allah itu kekal adanya. Yang jelas ibu bapak dan saudaraku yang kekasih, ketika Allah menghukum Israel, itu adalah karena kasih. Agar mereka tidak binasa oleh dosa-dosa mereka, oleh pelanggaran-pelanggaran mereka. Itu sebabnya dengan kasih-Nya yang kekal Allah mau menyelamatkan umat-Nya, yang sekaligus untuk tujuan penyelamatan umat-Nya itu Allah memakai Raja Kores. Melalui Raja Kores Tuhan akan menundukkan bangsa-bangsa lain di hadapan bangsa Israel. Yang mau saya katakan, Tuhan memakai Kores untuk memberikan kemenangan besar kepada umat Israel. Ibu bapak dan saudaraku yang kekasih, kadangkala dalam kehidupan kita ini banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Seperti yang saya katakan tadi, ada orang yang memberikan motivasi kepada kita, kekuatan kepada kita, yang mungkin tidak kita kenal. Apa yang mau disampaikan firman Tuhan kepada kita? Asa unang madili kita. Ketika kadangkala ada masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, kita harus yakin yang pahit itu boleh menjadi manis. Asa unang madili kita dia kapardalanan ningoluta. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu tidak pernah cuek kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Amin. Tuhan itu tetap melihat kita dalam setiap situasi apapun yang harus kita hadapi. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan itu selalu memperhatikan kita, melihat kita. Penyakit itu boleh menjadi kesembuhan. Sesulit apapun penderitaan yang kita hadapi, supaya kita tidak fokus kepada kesulitan-kesulitan itu. Tetapi kita harus fokus kepada Tuhan, sumber keselamatan itu, yang meneguhkan kita, yang menguatkan kita, yang mendampingi kita, yang memelihara kita dalam perjalanan hidup ini. Ibu bapak dan saudaraku yang kekasih, yang menarik adalah Kores, kita katakan tadi, seorang raja yang tidak mengenal, yang tidak menyembah Allah Israel. Tidak ada kebaikan dalam kehidupan Kores. Tetapi yang menjadi dasar Allah memanggil dan mengurapi dia. Walaupun Kores tidak mengenal menyembah Allah, tetapi Allah memakai Kores untuk tujuan kehendak Allah. Yang mau diperlihatkan kepada kita ibu bapak dan saudaraku yang kekasih melalui firman Tuhan ini, ada dua hal yang mendasar mengapa Allah memanggil Kores.
Kenapa Allah menggerakkan Kores? Kenapa Allah mempercayakan tugas yang besar itu kepada Kores untuk memulangkan bangsa Israel ke negerinya dari pembuangan Babel ke Yerusalem? Yang pertama, karena Allah itu adalah Allah yang setia pada janji-janjinya. Allah sudah mengikat diri sebagai Allah bangsa Israel. Dan sekaligus berjanji akan mengasihi bangsa Israel selaku umat pilihannya. Jadi Kores itu tidak dipanggil demi dirinya sendiri, tetapi demi Yakub dikatakan tadi, demi Israel dikatakan tadi. Allah mampu dengan kuasanya memanggil, menggerakkan, dan mempercayakan tugas yang besar memulangkan bangsa Israel ke negerinya. Melalui Kores Tuhan bekerja dalam sejarah penyelamatan hidup Israel selaku umat Allah. Kita juga boleh mengenang bagaimana Gus Dur pada masa presiden di tengah bangsa dan negara kita ini. Kita harus ingat Gus Dur banyak mengangkat yang menjadi guru agama Kristen pada saat mereka menjadi gubernur. Yang selama ini kita rindu-rindukan, ada sekolah yang tidak ada mengajar guru agama Kristen khususnya. Tetapi pada masa saat Gus Dur lah banyak yang diangkat menjadi guru agama Kristen dan ditempatkan di sekolah-sekolah. Tuhan juga memakai Gus Dur. Demikian juga bagi saudara kita orang Tionghoa yang beragama Konfutsi, yang menetapkan, Gus Dur yang menetapkan. Tuhan memakai orang yang tidak percaya. Bagaimana supaya terjalin kerukunan umat beragama. Karena apa itu ibu bapak dan saudaraku yang kekasih? Karena Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berdaulat atas sejarah kehidupan manusia. Bukan itu saja, atas segala ciptaannya. Dikatakan tadi Allah itu tidak dapat dibandingkan dengan ilah-ilah lain. Kedaulatan Allah Israel itu ditegaskan kalau kita baca tadi dalam ayat yang ke-6. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Artinya Allah itu berdaulat atas hidup dan masa depan manusia dalam segala hal. Apakah itu untung? Berdaulat penuh. Apakah itu kita katakan mujur? Allah berdaulat penuh. Apakah itu malang kita katakan Allah berdaulat penuh? Yang jelas ibu bapak dan saudaraku yang kekasih, bukan Raja Kores yang hebat. Bukan Raja Kores yang mampu menaklukkan. Tetapi di balik kejayaan, di balik kekuasaan Kores, sesungguhnya nampak kasih Allah yang besar, yang berdaulat
Allah yang sedang berlaku bagi umat pilihannya. Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, yang menciptakan dan berdaulat atas segala sesuatu dalam kehidupan kita manusia. Allah yang berdaulat penuh atas segala apa yang terjadi di dunia ini. Berdaulat penuh atas segala isinya. Untuk itu ibu bapak dan saudaraku yang kekasih, ada pesan penting bagi kita selaku orang percaya melalui firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah minggu ke-20 setelah Trinitatis ini. Yang pertama yang mau disampaikan kepada kita harus sadari perbuatan dosa dan pemberontakan kita kepada Allah, semuanya itu berdampak pada terganggunya relasi kita dengan sesama, demikian juga dengan Allah. Sehingga kita membutuhkan keselamatan yang hanya datangnya dari Allah di dalam Yesus Kristus. Kita harus imani bagaimana pengorbanan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, ibu bapak dan saudaraku yang kekasih, bahwa Allah mempunyai otoritas yang mutlak yang memakai siapa saja dalam kaitan dengan pemulihan relasi umatnya. Kita harus ingat ada kebebasan mutlak dari Allah memakai orang yang terkadang ya mungkin sulit untuk kita duga, yang mungkin tidak ada hubungan saudara, yang mungkin orang asing, yang boleh kita katakan mempengaruhi relasi kita baik dengan sesama maupun dengan Allah, yang mungkin selama ini sudah retak. Allah tidak saja bekerja dalam kehidupan orang-orang yang mengenal Dia, tetapi Allah terkadang dapat bekerja dan melakukan hal-hal yang baik melalui orang-orang yang tidak mengenal dan menyembah, yang boleh mendatangkan kebaikan kepada kita. Semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kita juga disapa oleh firman Tuhan bahwa dibutuhkan kerendahan hati bagi orang percaya untuk mengaku iman bahwa tidak ada yang terjadi secara alami dalam hidup orang yang percaya. Kenapa kita katakan demikian? Karena Allah di dalam Yesus Kristus aktif dalam sejarah hidup kita. Kita diingatkan bahwa sejarah hidup dan masa depan orang percaya itu diatur dan bergerak sesuai cara dan maksud Allah sendiri. Kita diingatkan sesungguhnya Allah itu berkuasa penuh atas sejarah kehidupan kita. Apapun yang kita alami pada saat ini, apapun yang terjadi pada saat ini, Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita. Tuhan selalu peduli kepada kita. Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan kita. Yang menjadi jaminan dikatakan tadi, bahwa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, Tuhan selalu
melindungi dan memelihara kehidupan kita. Tidak ada yang berkuasa penuh atas kehidupan ini selain daripada Allah sendiri. Dan adong nasing nabui mangarajai hadiriot tahun. Debatado natakas laho marmudu-mudu jala mangaramuti hita dia kapardalana dang nakabutulan hadiriota dia kapardalanan ningulwi. Tetapi Tuhan yang mengatur semuanya itu. Tuhan yang memelihara kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan yang membekali kita dalam setiap masalah-masalah yang kita hadapi dalam perjalanan hidup ini, kita harus yakin. Unang adong nama deli, molopesipata maul tahilala dia kapardalanan ninguluon. Ada Tuhan yang lebih berkuasa dalam kehidupan kita. Dia kapardalanan ningului. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Martangi yang mahita. Terima kasih ya Allah Bapa Sorgawi atas firman-Mu yang menyapa kehidupan kami. Bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan. Apapun masalah kehidupan kami, perjalanan hidup kami yakin dan percaya Tuhan mau menolong kami. Tuhan mau memberkati kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Tuhan lebih berkuasa atas seluruh kejadian-kejadian dan kehidupan yang kami lalui. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami. Kami mau berdoa buat seluruh program gerejamu HKBP Jalan Hang Tua ini ke depannya. Tuhan yang memberkati. Demikian juga setiap rencana-rencana yang indah di tengah-tengah keluarga. Atas keluarga yang akan mempersiapkan diri untuk menerima pemberkatan nikah. Saudara Jepri Maju Arita Sihombing dengan Stefani Boru Sitompul. Tuhan berkati keluarga yang akan mereka terima supaya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Mungkin masih banyak di antara anggota jemaat HKBP Jalan Hang Tua ini yang belum mendapatkan jodoh. Kami yakin dan percaya dalam setiap kerinduan orang tua bagi anak yang sudah dewasa, yang seharusnya akan menikah. Tuhan yang mengetuk hati dan pikiran saudara-saudara kami, anak-anak kami, supaya orang tua kami boleh semakin bersuka cita dalam kehidupan mereka. Tuhan yang mendekatkan dalam kehidupan anak-anak kami yang menjadi jodoh dalam rumah tangga mereka ke depannya. Demikian juga kami mau berdoa buat saudara-saudara kami, anak-anak kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Sebanyak 60 orang. Tuhan yang memberikan panjang umur, kesehatan dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Sebanyak 15 keluarga. Semakin Tuhan berkati perjalanan rumah tangga mereka di dalam kasih yang dari Tuhan. Demikian juga kami mau berdoa buat teman-teman kami yang sakit pada saat ini. Apakah dirawat di rumah sakit, apakah dirawat di rumah, mungkin juga dalam pemulihan. Sebanyak 15 orang yang mungkin juga tidak disebutkan nama mereka dalam warta ini. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan mau memberkati kehidupan saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini. Semakin Tuhan tambahkan kesehatan dalam kehidupan mereka. Demikian juga buat teman-teman kami yang sakit menahun, yang tidak dapat bersama-sama dengan kami beribadah pada saat ini. Mereka hanya di rumah saja, sebanyak 16 orang. Engkau berikan ketekunan dalam kehidupan mereka. Engkau berikan pengharapan dalam kehidupan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam kehidupan kami ini. Tuhan yang menolong mereka, yang menambahkan kesehatan dalam kehidupan mereka. Biarlah setiap jemaat-Mu dalam setiap aktivitas kami dan pekerjaan-pekerjaan kami, dari anak-anak terkecil hingga lansia, Tuhan berkati.
Terpujilah Engkau Bapa, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil menyampaikan persembahan kita yang kedua. Pimpin aku pulang ke rumah Bapakku, sebagai musafir resahlah hatiku. Jangan kau biarkan diriku sesat. Tuhan pimpin aku pulang ke rumah Bapakku. Pimpinlah aku, Tuhan Allahku, dengan rohmu pimpin aku pulang ke rumahmu. Beri aku Tuhan menjadi hamba-Mu, kuduskan hatiku untuk melayani-Mu, kuatkan imanku taat padamu. Yesus, raihlah diriku dekat kepadamu. Pimpinlah aku, Tuhan Allahku, dengan rohmu pimpin aku pulang ke rumahmu. Pimpin aku pulang ke rumah Bapakku, sebagai musafir resahlah hatiku. Jangan kau biarkan diriku sesat. Tuhan pimpin
Tuhan Allahku, dengar-Mu pimpin aku pulang ke rumah-Mu. Pimpin aku pulang ke rumah Bapakku, sebagai musafir resahlah hatiku. Jangan kau biarkan diriku sesat. Tuhan pimpin aku pulang ke rumah Bapakku. Pimpinlah aku, Tuhan Allahku. Dengar-Mu pimpin aku pulang ke rumah-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semuanya, juga hidupku harap milikku semua. Kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas.